Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Tetap semangat belajarnya ya. Walaupun hari ini belajarnya masih daring, semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar ya. Sudah kelas 5, sudah kelas tinggi, sudah kelas atas ya. Belajarnya harus sungguh-sungguh ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran tematik. Ya, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, siap ya. Kita belajar masih di tema 7 ya, subtema 2, dan sekarang masuk ke pembelajaran 3. Ya, silakan dipersiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Lalu sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Ya, semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian serap dan bisa kalian pahami ya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan membaca siswa dapat mengenal proklamator kemerdekaan Indonesia dengan penuh kepedulian. Dan yang kedua, dengan membaca siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dengan membaca dan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai luhur dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. Dan yang keempat, dengan mengamati, siswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dalam keragaman dengan penuh tanggung jawab. Are you ready for study? Ya, yuk kita mulai belajar ya anak-anak. Silakan dibuka buku paket tema 7-nya halaman 97 ya, pembelajaran ketiga. Nah, dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Proklamator, ya, Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia atau RI dan pahlawan proklamator. Ya, beliau menjadi Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Nah, Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Ya, Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Nah, jenjang pendidikannya dimulai dari Indie School atau IS di Tulung Agung. Lalu setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europe's Legend School atau ILS, Mojokerto, Jawa Timur, Hogenberg Girls School HBS, ya, Surabaya, dan Teknis Heuser School atau THS sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur ya. Nah, ini adalah dua tokoh penting ya dalam proklamasi, yaitu ini Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, dan yang ini wakil presiden yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1957, dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta ini merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Ya, beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Nah, Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Ya, jenjang pendidikannya ditempuh di Europe's Leisure School atau ILS di Bukit Tinggi, Mary Gilbert Leisure Oderwich atau MULO ya di Padang, dan Handles Middlesbrough School
atau HMS di Jakarta. Ya, nah pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Ya, bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Ya, jadi anak-anak, proklamator adalah orang yang memproklamasikan atau mengumumkan suatu kemerdekaan. Nah, yang memproklamasikan Indonesia adalah Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, setelah kalian memahami bacaan mengenai proklamator, ya tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah ya, ini tugasnya kalian kerjakan halaman 99. Ya, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kolom-kolom yang terdapat di halaman 99. Ya, siapakah nama tokoh berikut? Nah, ini siapa nama tokohnya, dijawab ya. Kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Nah, itu ada di teks bacaannya ya, dibaca kembali teks bacaannya, dipahami dan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 99 ya. Selanjutnya, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah. Ya, peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Nah, di sini ada tindakan heroik mendukung proklamasi ya. Tindakan heroik itu sendiri adalah tindakan kepahlawanan yang bertujuan untuk mengusir sisa-sisa para penjajah ya anak-anak. Nah, usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, berikut tindakan heroik mendukung proklamasi di beberapa daerah di Indonesia, yaitu ada peristiwa heroik di Yogyakarta. Ya, perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Lalu ada peristiwa heroik di Surabaya. Ya, terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Nah ya, selanjutnya ada peristiwa heroik di Semarang ya. Nah, pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan laskar pejuang lainnya. Ya, pertempuran berlangsung selama 5 hari. Nah, akibat pertempuran ini ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Nah, untuk mengenang peristiwa itu di Semarang didirikan monumen Tugu Muda ya. Nah, selanjutnya ada peristiwa heroik di Aceh. Ya, nah pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Ya, nah anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan di tempat-tempat yang telah mereka rebut. Para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Lalu ada peristiwa heroik di Bali ya. Nah, pada tahun 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI ya. Nah, upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat ya. Nah, pada tanggal 13 Desember 1945
para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Selanjutnya ada peristiwa heroik di Sumbawa ya. Nah, peristiwa yang terjadi itu bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Traba. Ya, nah lalu ada peristiwa heroik di Kalimantan. Ya, rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Ya, rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan ya atau depan markas sekutu berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Nah, selanjutnya ada peristiwa heroik di Palembang. Ya, adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. Aka Gani. Ya, pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Nah, upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran ya. Nah, berikutnya ada selanjutnya ya, peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting ya seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Nah, itu tadi peristiwa heroik yang terjadi setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah ya, setelah kalian memahami mengenai teks bacaan tindakan heroik mendukung proklamasi ya, selanjutnya kalian kerjakan tugasnya halaman 102 dan 103 ya. Nah, di 102 ini kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ya, lalu tuliskan pada kolom yang terdapat di halaman 102 ya. Selanjutnya di halaman 103 ini kalian tentukan ya kota-kota atau daerah-daerah yang melakukan tindakan heroik menyambut proklamasi kemerdekaan pada peta di bawah ini. Ya, berilah tanda ya pada kota dan daerah yang kalian tunjuk ya. Misalkan tadi kan ada peristiwa heroik di Makassar. Nah, cari kota Makassar terletak di mana, lalu kalian tandakan ya. Lalu selanjutnya ada peristiwa heroik di Palembang ya, cari kota Palembang letaknya di mana, lalu kalian beri tanda pada peta yang terdapat di halaman 103 ya. Dikerjakan ya anak-anak tugasnya. Nah, selanjutnya muatan PPKN ya, Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat. Keberagaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar ya hendaknya harus disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan juga menghargai. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Ya, meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Nah, indahnya hidup berbineka. Ya, perhatikan lambang negara kita. Ya, apa lambang negara kita? Ya, yaitu burung Garuda. Nah, lihatlah pita yang dicengkramnya ya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika ya. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular ya, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kata-kata tersebut ya kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan, yaitu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, nah semboyan itulah kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Nah, cukupkah kalian mengerti artinya saja? Ya, tentu tidak ya. Setelah memahami makna yang terkandung di dalamnya, kalian harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, yaitu ketika kalian bergaul dengan teman dalam kehidupan sehari-hari ya, tentu kalian akan bertemu dengan keanekaragaman ya. Kalian akan berbeda dengan teman-teman kalian ya. Mungkin kalian dengan teman
Temannya berbeda dalam kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran tubuh, ya, warna kulit, kebiasaan, bahkan suku, golongan, budaya, dan agama. Nah, lalu bagaimana kalian harus bersikap? Nah, untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, ya, kalian pun tidak perlu harus meniru teman, ya, atau orang lain agar terlihat sama. Nah, kalian tidak harus seperti orang lain. Biarlah kalian berbeda dengan orang lain, dan orang lain biarlah berbeda dengan diri kalian, ya. Kalian harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, ya, yang harus kita syukuri. Nah, dengan demikian kalian tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Ya, kalian harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-teman. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup makin indah, ya. Nah, lalu indahnya hidup bersatu dalam perbedaan, ya. Nah, kalian tidak dapat hidup sendiri, ya. Kita tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain, ya. Demikian pula kita juga dapat membantu orang lain. Nah, dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Ya, contohnya apa ya? Contohnya misalnya dalam bidang keamanan masyarakat. Nah, untuk menjaga keamanan masyarakat, setiap anggota masyarakat wajib melaksanakan ronda sesuai jadwal. Ya, semua mendapat kewajiban yang sama, tidak memandang dia kaya atau miskin, tidak pula memandang asal suku dan agama. Ya, dan dengan demikian di masyarakat akan tercipta keamanan dan ketertiban, ya. Nah, itulah salah satu arti pentingnya persatuan dalam perbedaan. Lalu apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan di masyarakat? Nah, tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat sulit terwujud. Ya, setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang akan muncul rasa saling curiga. Hidup tidak akan nyaman. Ya, nah, salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah yaitu tradisi gotong royong. Ya, misalnya bergotong royong membangun rumah, gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Selanjutnya, setelah kalian memahami tentang keberagaman, ya, sekarang kerjakan tugasnya halaman 107 dan 108, ya. Di halaman 107, ya, kalian amati berbagai keberagaman yang ada di rumah, ya. Tuliskan pada tabel berikut, ya, nama temannya siapa, ya, nama teman kalian amati, ya, warna kulitnya, bentuk rambutnya, ukuran tubuhnya, jenis kelaminnya apa, sukunya dari mana, dan agamanya apa, ya. Kalian tuliskan, ya. Kalian amati berbagai keragaman yang ada di rumah, ya. Lalu bagaimanakah menciptakan kerukunan dalam rumah? Tuliskan pada kolom berikut, ya. Kalian kerjakan, ya, halaman 107. Lalu berikutnya di halaman 108 ini pentingnya persatuan di tempat tinggalku, ya. Berarti kalian amati, ya, persatuan, ya, yang ada di masyarakat sekitar tempat tinggal kalian, ya. Kalian dapat melakukan kegiatan ini dengan meminta bantuan anggota keluarga, ya. Boleh minta bantuan mama atau ayah, ya. Cari kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat, ya. Kalian amati, ya, di tempat tinggal kalian. Lalu tuliskan hasil pengamatannya di kolom yang terdapat di halaman 108. Setelah itu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 108 dan 109. Nih, ya, kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, selanjutnya tugasnya lagi halaman 111, ya. Ayo renungkan, ya, kalian jawab. Nah, kamu telah mengetahui arti pentingnya persatuan bagi dirimu dan bagi masyarakat secara luas. Ingatlah itu sebagai bekal kehidupanmu kelak. Ya, sekarang kamu juga sadar bahwa kamu juga bisa hidup dalam keberagaman, bukan? Nah, sebutkan bentuk-bentuk keberagaman yang ada di masyarakat sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana caramu menyikapi keberagaman tersebut? Ya, tuliskan pada kolom yang terdapat di halaman 111. Ya, dikerjakan tugasnya, ya, anak-anak, yaitu halaman 107, 108 sampai 111, ya.
Cukup sekian materi penjelasan tematik hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat bagi kalian. Ya, jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya, ya diperhatikan dengan baik tugas-tugasnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.